jam 15.46 soalnya udah lewat tadi. Oke, terlepas ini kita hadir masih sendiri, nggak apa-apa ya. Atau Nggak apa-apa. kita mulai langsung materi yang kedua tentang TKI ya Pak ya. TIK kan, TKI. TKI mah keluar negeri Pak. Iya. Tentang TIK yang mungkin nanti sangat penting untuk pembekalan calon-calon perawat ya. Yang jelas nanti Pak Taufik yang ngasih materi, monggo Pak silahkan langsung aja agar lebih singkat waktunya. Oke. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman Andakara. Hari ini kebetulan jadwal bertemu dengan saya, Muhammad Ilham Taufik. Di minggu kemarin saya kebetulan juga tidak bisa melakukan pertemuan untuk pemberian materi. Yang materi kedua ini saya ingin menyampaikan mengenai legalisasi praktek keperawatan di Indonesia. Jadi kan kita belajar tren dan isu keperawatan ya. Sebelumnya tren itu kan berdasarkan fakta, sedangkan isu itu belum tentu data dan faktanya ada. Nah, jadi tren dan isu keperawatan itu kita membicarakan apa yang happening sekarang, apa yang lagi viral sekarang berdasarkan fakta atau data yang ada gitu. Ya, ini istilah-istilah mungkin buat teman-teman yang baru lulus di SMA harus tahu dulu nih apa sih istilah-istilah yang ada di dunia keperawatan, di dunia kesehatan gitu kan. Pertama ya perawat, bisa teman-teman sambil baca di sini, adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada perawat vokasi, perawat lulusan pendidikan vokasi keperawatan, paling rendah program diploma 3 keperawatan atau D3 ya. Jadi sekarang yang lulusan SPK, D1 itu udah nggak ada. Jadi minimal perawat itu di D3 keperawatan. Memang di SMK kesehatan itu masih ada tuh pendidikan keperawatannya. Cuman kalau dia itu kerja dari lulusan SPK atau SMK kesehatan sebagai perawat, nah itu tapi tidak bisa melayani langsung ke pasien. Itu jatuhnya jadi asisten perawat. Kerjanya itu ya velvet dan lain-lainnya, itu kerjaan asisten perawatnya gitu. Kemudian ada perawat profesi. Perawat profesi itu lulusan pendidikan profesi keperawatan yang merupakan program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan. Jadi biasanya ini S1 keperawatan plus nurse plus profesi. Nanti kalau ada rezeki lanjut jadi ngambil spesialis keperawatan. Ada mulai keperawatan jiwa, keperawatan anak, bedah, itu ada juga spesialisasinya. Kemudian keperawatan adalah bagian pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Kemudian praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Nah, ada asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan pada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat ataupun sakit. Nah, buat teman-teman, jadi seorang perawat itu bukan cuma face to face antara kita sebagai perawat sama pasien, tapi kita tuh menghadapi klien. Klien itu ya orang, keluarganya, kelompok, ya, atau masyarakat. Jadi maupun yang sehat ataupun yang sakit. Yang sakit jelas kita rawatin nih yang sakitnya apa, kemudian
yang sehat, kita kasih informasi tentang cara menjaga kesehatannya seperti apa. Nah, itu bagian dari pekerjaannya kita. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Oke. Nah, jenis perawat itu tadi udah saya jelaskan, ada perawat vokasi, profesi itu kita bagi dua, ada nurse dan spesialis ya. Oke, tugas dan wewenang perawat. Menurut Permenkes pasal 16 nomor 26 tahun 2019, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, kemudian peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Ya. Untuk profesi sendiri itu nanti ada pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Jadi nanti kita bahas ketika di perkuliahan apa itu pengkajian, apa itu diagnosa keperawatan, apa itu intervensi, itu implementasi itu apa, terus kemudian evaluasi sejauh mana, kemudian salah satu wewenangnya juga melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, melakukan rujukan, memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensinya, kemudian memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter. Melakukan penata laksanaan pemberian obat sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Oke, untuk yang perawat vokasi hampir sama seluruhnya sebetulnya. Pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, kemudian memberikan tindakan kepada keadaan gawat darurat, penyuluhan kesehatan, ya itu sampai situ aja biasanya. Jadi bedanya yang vokasi sama profesi itu, di vokasi itu lebih banyak tindakannya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dokumentasinya juga harus dijaga. Dokumentasi itu kayak gini, pengkajian sampai evaluasi itu dokumentasi keperawatan namanya. Nanti teman-teman belajar di perkuliahan ada mata kuliah yang dokumentasi keperawatan itu, mulai belajar pengkajian itu apa, menegakkan diagnosis keperawatan itu apa, seperti apa gitu kan. Kemudian melakukan intervensi atau perencanaan, kemudian melakukan implementasi, ya kan, actionnya kayak gimana, kemudian dari actionnya itu dievaluasi hasilnya seperti apa gitu kan untuk pasien, baik itu perorangan, kelompok maupun keluarga dan lain-lainnya. Kemudian memberikan tindakan pada keadaan kegawat daruratan. Ya, otomatis bukan cuma perawat dalam keadaan kegawat daruratan, semua orang yang terlibat di situ itu harus bisa minimal BHD dan lain-lain, itu harus bisa. Nah, jangan sampai teman-teman nanti masuk ke perawat tidak bisa untuk melakukan BHD-nya. Kemudian penyuluhan kesehatan. Nah, teman-teman nanti belajar juga bagaimana cara teman-teman memberikan konseling atau public speaking ketika teman-teman harus mempresentasikan atau memaparkan pemberian materi kepada keluarga atau kelompok. Misalnya teman-teman nanti ada bukan main ya, maksudnya tuh kayak pemberian materi penyuluhan sama ibu-ibu PKK, nah itu mengenai demam berdarah, nah itu termasuk penyuluhan kesehatan. Oke, legalisasi keperawatan itu berdasarkan keputusan Menteri. Latar belakang
perawat sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu perlu ketetapan yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang untuk terkait dengan pekerjaan dan profesinya. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan pelayanan keperawatan yang berdasarkan keinginan merawat, caring environment. Ya. Kemudian pelayanan keperawatan yang diberikannya merupakan pelayanan keperawatan yang manusiawi serta telah memenuhi standar dan etik profesi. Menjamin bentuk pelayanan keperawatan yang benar, tepat, dan akurat serta aman bagi pasien. Meningkatkan hubungan kesejawatan, mengembangkan jaringan kerja yang bermanfaat bagi pasien dan keluarga dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Kemudian selanjutnya meningkatkan akuntabilitas profesional dan sosial dalam suatu sistem pelayanan untuk bekerja sebaik-baiknya secara benar dan jujur dengan rasa tanggung jawab yang besar untuk setiap tindakan yang dilakukannya. Lanjut, meningkatkan advokasi terutama bagi pasien dan keluarga melalui proses legislasi yang teratur. Kedelapan, meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan keperawatan. Nah, regulasi keperawatan ini tujuannya untuk melindungi hak dan kewajiban perawat, hak dan kewajiban pasien, kelompok dan macam-macam dan lainnya ya. Karena kita terjun langsung ke pasien dan keluarganya, jadi semua hal harus disampaikan. Kemudian menjadi landasan untuk pengembangan karir tenaga kesehatan. Fungsi legislasi keperawatan memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan, memelihara kualitas layanan keperawatan yang diberikan, memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga keperawatan, menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat. Memotivasi pengembangan profesi. Nah, dulu cuman ada stuck tuh sampai SPK doang yang pada akhirnya diundang-undangkan bahwa perawat itu di tahun 1992. Jadi dulu cuman jadi kata kasarnya itu adalah pembantu dokter. Itu tuh dari zaman dulu gitu kan. Namun pada tahun 1992 akhirnya perawat itu disahkan sebagai profesi tenaga kesehatan. Jadi semua sampai sekarang tuh profesi keperawatan itu dilindungi, gitu kan. Kemudian meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. Nah, tahap legislasinya itu ada 3. Yang pertama itu adalah STRP atau Surat Tanda Registrasi Perawat, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada perawat yang telah diregistrasi. Ada juga Surat Izin Kerja, adalah bukti tertulis pemberi kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktek mandiri. Yang ketiga adalah SIPP, Surat Izin Praktek Perawatan, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan mandiri. Jadi tahapannya nanti ketika teman-teman udah lulus, nanti akan keluar ijazah otomatis ya kan, transkrip. Nah, nanti setelah udah keluar itu nanti didaftarkan untuk uji kom. Nah, uji kom ini nanti keluarlah uji kompetensi ini akan keluar nanti STR gitu kan. Nah, dari situ nanti teman-teman mendaftar ke Dinas Kesehatan buat dapat SIK. Nah, biasanya nanti kolaborasi sama PTSP, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, itu juga biasanya koordinasi juga sama HRD tempat kita akan bekerja. Biasanya kalau ngelamar cukup pakai STR doang sih sebetulnya.
Nanti ketika sudah masuk, sudah lolos tahapan dari HRD rumah sakit atau dimanapun itu, nanti instansi yang akan mengurus SIP-nya. Biasanya kolaborasi nanti sama staf HRD-nya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah mencukupi buat mau praktek sendiri gitu kan, buka pelang sendiri, nah itu nanti harus pakai SIPP, surat izin praktek perawat. Tuh. Nah, nanti harus dimunculin tuh nomor STR-nya. Kalau bikin kan harus ada pelang ya. Pelang di depan gitu kan, praktek keperawatan gitu kan. Nanti nomor STR-nya berapa, nomor surat izin praktek perawatnya berapa gitu. Nah, ini alur pengurusan STR ya. Kemudian poin-poin yang membuat STR tidak berlaku, masa berlaku STR habis, dicabut atas dasar perundang-undangan, atas permintaan yang bersangkutan, atau yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian ini SIK perawat, syarat-syaratnya mengisi formulir pendaftaran, nanti fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIP STR yang masih berlaku dan dilegalisir, kemudian surat keterangan sehat dari dokter, pas foto warna gitu kan, ukuran 4x6, kemudian surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan, surat rekomendasi dari organisasi profesi. Organisasi profesi di Indonesia itu adalah PPNI, ya. Itu yang menaungi profesinya kita. Kalau dokter kan ada ID, kalau bidan kan ada IB, nah perawat itu kan PPNI. Jangka waktu pelayanan pengurusan izin praktek perawat adalah 10 hari kerja, pengurusan surat izin praktek tidak dipungut biaya biasanya. Tapi kalau misalnya mau cepat ya harus ada kopi-kopi lah buat nanti yang ngurusin gitu. Kemudian syarat pembuatan SIPP, fotokopi ijazah yang legalisasi, fotokopi STRP yang masih berlaku dan legalisasi asli. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktek. Kemudian surat pernyataan memiliki tempat praktek, surat keterangan dari pimpinan Fasienkes, tempat perawatan berpraktek. Kemudian pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Kemudian rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau pejabat yang ditunjuk dan rekomendasi dari organisasi profesi. Poin-poin yang membuat SIPP tidak berlaku yaitu tempat praktik tidak sesuai dengan SIPP, masa berlaku STR telah habis dan tidak diperpanjang. Oh ya, STR itu 5 tahun sekali. Jadi pada saat teman-teman nanti udah lulus ujikom dan mengurus STR ini, nanti berlaku misalnya 2021 sekarang, berarti kan keluar STR nih. Dan nanti 21, 24, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, 25 udah memperpanjang lagi prosesnya. Nah, syaratnya itu ada 25 SKP, teman-teman harus mengikuti seminar atau pelatihan ngumpulin SKP gitu. Jadi ada seminar yang 3 SKP, ada yang 2 SKP, nah itu dikumpulin sampai minimal tuh 25 buat bisa memperpanjang gitu. Yang keempat, perawat yang bersangkutan meninggal dunia. Jenjang karir perawat, ya biasanya ini perawat klinis, vokasi, kemudian perawat premier, perawat associate, kemudian masuk ke manajerial, ya, jadi kepala ruangan itu juga termasuk manajerial, kemudian jadi kepala instalasi, kemudian jadi dari kepala instalasi kalau di rumah sakit itu bisa jadi manajer keperawatan. Atas manajer keperawatan biasanya kalau misalnya masuk rumah sakit yang sudah besar banget itu biasanya dipisah.
udah ada direktur keperawatannya sendiri. Tapi yang kalau masih tipe B, tipe C, tipe D itu biasanya masih di bawah direktur pelayanan. Nah, kemudian jadi perawat pendidik, senioritas, dan perawat riset. Gitu. Nah, banyak juga perawat-perawat yang nyambil tuh double pekerjaan, ya. Kayak jadi di rumah sakit itu ada namanya Pokja akreditasi. Nah, di Pokja itu ada yang ngurusin tentang mutunya rumah sakit, mutu seluruh mutu rumah sakit, baik itu dari yang keperawatan maupun non keperawatan, itu nanti bisa kita pegang oleh keperawatan. Kemudian ada juga yang mutunya ketiga. Kemarin kan mungkin belajar sama Bapaknya Rijal. Nah, itu juga sebagai komite, nanti teman-teman juga bisa berada di situ gitu sebagai perawat K3-nya sambil praktek juga gitu. Nah, prospek kerjanya di rumah sakit udah jelas, kemudian home care udah cukup banyak di Indonesia. Caregiver biasanya di luar negeri, terutama di Jepang, itu banyak juga pembukaan gitu kan, karena mayoritas di Jepang itu rata-rata orang yang sudah lansia itu dipindahkan ke panti jompo dan biayanya cukup tinggi. Orang-orang anak-anaknya yang bekerja buat memenuhi kebutuhan orang tuanya di panti jompo. Nah, itu kemarin waktu pertemuan pertama saya bilang tuh gajinya lumayan. Di Jepang itu 12,5 sampai 15 jutaan lah buat jadi caregiver gitu kan. Tapi kalau misalnya mau jadi kerja di rumah sakitnya Jepang itu juga besar juga ya. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau di rumah sakit di Jepang juga, nah itu harus ada namanya RN, Registered Nurse gitu kan. Itu kalau udah dapat sertifikasi itu nanti bisa teman-teman masuk di rumah sakit. Otomatis gajinya juga bisa lebih besar daripada caregiver. Gitu. Kemudian di nomor 4 jadi medrep ya, nanti teman-teman bukan jadi apa ya? Jadi marketing di farmasi gitu kan. Pabrik farmasi, teman-teman bisa melakukan pendekatan sama dokter-dokter spesialis buat mengenalkan produk-produk apa yang dijual dari pabrik mereka, obat-obatannya. Kemudian di klinik kecantikan jadi beautician, terutama yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki mah jarang di klinik kecantikan, kecuali jadi di manajemennya. Yang keenam, jadi paramedis atau teknisi gawat darurat, ya 911, di BNPB, nah itu teman-teman juga bisa masuk. Nah, nomor 7, jadi tenaga pengajar, udah bisa, tapi teman-teman harus lanjut dulu, karena minimal sekarang buat ngambil untuk ngajar itu minimal nanti S1 keperawatan, terus profesi. Nah, itu kalau untuk ngajar yang D3, kalau nggak salah ya, Pak Afa ya, punten. Kalau misalnya ngajarnya S1 ya minimal S2 gitu terus untuk berjenjang. Kemudian di layanan medis kesehatan, ini banyak banget sekarang udah jadi kepala instalasi dan lain-lainnya masuknya ke sini. Kemudian instansi kesehatan pemerintah, ya udah jelas itu jadi di dinas kesehatan, di puskesmas itu meskipun nggak jadi perawatnya, tapi bisa jadi di ruang lingkup epidemiologinya dan lain-lainnya itu bisa masuk di instansi kesehatan pemerintah. Kemudian nomor 10 itu ada ahli epidemiologi, kemudian riset klinis, ya
kemudian K3 umum atau K3 RS di lembaga sosial pun membutuhkan perawat gitu kan, kemudian termasuk praktek mandiri dan macam-macam dan lain-lainnya ya. Jadi dan lain-lainnya ini bisa jadi kayak teman-teman tuh di hire buat di lepas pantai. Nah itu sebagai perawat itu kan. Nah biasanya kalau di lepas pantai 2 minggu masuk, 2 minggu libur gitu loh. Nah, kayak di Kalimantan banyak perusahaan kilang minyak yang dilepas pantai, teman-teman seperti itu kerjanya gitu. Ternyata ada teman saya juga kerja di Wika ya di BUMN, dia sebagai perawat gitu kan. Dia tuh terakhir di Aljazair. Di Aljazair itu ada proyeknya Wika, dia jadi perawat gitu kan. Kerjanya 3 bulan, kemudian pulang ke Indonesia sebulan, kemudian berangkat lagi gitu 3 bulan lagi. Nah gitu-gitu banyak prospek kerja sebagai perawatnya, apalagi sampai jadi asisten pribadinya perpolitikan itu tuh ada. Terus yang penting jangan sampai hilang kesempatan jangan pernah lihat uang yang kecilnya, tapi lihat relasi ke depannya nanti seperti apa gitu. Kemudian di fasilitas kesehatan itu biar teman-teman tahu ya, ada klinik Pratama, ada klinik utama gitu kan, ada BPPM, ada balai pengobatan, ada praktek mandiri perawat, kemudian ada puskesmas ya, ada rumah sakit umum. Rumah sakit itu kita bagi dua ya, rumah sakit umum sama rumah sakit khusus. Kalau rumah sakit khusus itu rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit ginjal, rumah sakit mata misalnya. Nah itu rumah sakit khusus. Nah kalau rumah sakit umum itu ya umum, semua bisa masuk gitu. Meskipun nanti suka ada spesialisasinya, misalnya rumah sakit apa ya? Rumah sakit swasta, rumah sakit umum kayak rumah sakit Ramadhani, katakanlah Ramadhani yang di Purwakarta. Nah itu spesialisnya misalnya bedah gitu kan. Nah itu bisa, tapi bukan khusus, dia rumah sakitnya rumah sakit biasa. Tapi orang-orang mengenalnya itu adalah kalau mau bedah ya masuk ke situ gitu. Nah seperti itu contohnya. Nah klasifikasi rumah sakit ini juga dibagi ada 4 ya. Ada rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe A. Nah itu nanti berdasarkan jumlah bed gitu ya. Undang-undang terbaru masih berdasarkan jumlah bed. Nah untuk tenaga kesehatannya otomatis perawat itu sangat dibutuhkan. Jumlah bed nanti berasio dengan jumlah perawat. Nanti di materi-materi selanjutnya akan saya kasih tentang kebutuhan tenaga perawat di salah satu rumah sakit ya. Nanti ada perhitungannya, jadi nggak akan kehilangan prospek pekerjaan gitu loh. Ya contohnya apalagi sekarang di zaman pandemi, sekarang itu kan masuknya COVID, hampir semua rumah sakit itu pasti open recruitment perawat. Gitu, coba deh cek gitu. Nggak akan kehilangan teman-teman untuk pekerjaan gitu. Asalkan teman-teman kompetensinya terus diasah ya. Jangan sampai mentang-mentang udah lulus gitu kan, hukum lulus gitu, tapi skill yang lainnya nggak diasah ya percuma gitu nanti. Itu juga jadi nilai plus buat masuk kerja di rumah sakit. Kemudian ini dasar hukumnya tentang keperawatan ada di Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan. Masih update sampai sekarang, masih kepake gitu kan. Undang-Undang 36 tentang tenaga kesehatan, Undang-Undang nomor 38 tentang keperawatan. Ya ini yang dilahirkan oleh organisasi PPNI gitu kan, yang akhirnya disahkan untuk menjadi undang-undang.
Kemudian di PMK 26 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan yang nomor 38. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 32 tentang tenaga kesehatan. Kemudian PMK tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Ya, kemudian PMK nomor 46 tentang registrasi tenaga kesehatan. Kemudian Peraturan Pemerintah Kesehatan nomor 67 tahun 2013 tentang pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing. Nah, dengan adanya MEA itu ya bukan cuma teman-teman yang bisa ke sana ya, bisa ke Jepang, bisa ke Thailand dan lain-lain gitu kan, ke Taiwan gitu kan, ke Korea ya. Bukan cuma mereka teman-teman yang ke sana, tapi dari negara asing juga bisa masuk ke sebagai perawat di Indonesia, di rumah sakit Indonesia. Jadi jangan sampai kalah saing, baik maupun itu dari segi bahasa ataupun skill gitu kan. Jangan sampai kalah saing dari mereka. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, terbuka wawasannya tentang apa sih perawat itu gitu kan. Apa sih yang akan nanti prospek kerja yang kebayang gitu kan buat teman-teman nanti setelah lulus dari sekolah keperawatan misalnya. Minimal gitu kan, minimal bisa merawat diri dan keluarga gitu kan. Orang tua, merawat orang tua, tetangga gitu kan. Merawat kita sendiri seperti apa gitu. Minimal itu dulu gitu kan. Karena nggak semua jurusan itu bisa bermanfaat buat diri sendiri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik. Nah, ini satu pun keluar juga, Pak. Ternyata di luar prediksi kita sore. Tadi udah hadir, nggak ada Pak Taufik, pada keluar lagi itu. Gitu. Udah saya calling lagi di grupnya supaya masuk. Nanti kalau pas lebih 2 orang aja nggak apa-apa, langsung dimulai, nanti kita rekam Pak. Seperti biasa. Kayak kemarin. Iya. Pak May Rizal ternyata domisili di Jogja ya Pak? Iya, betul. Oh, saya baru tahu. Saya kira beliau di dekat sini. Oh, istrinya orang Jogja. Jadi waktu kemarin ngajar di Balaraja tuh sempat ngajar di Balaraja, terus dia dapat istri